Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia bangkit, bertata selamanya. We believe in you, Lord. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. We believe, we believe, ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Halo adik-adik remaja sekalian, apa kabar? Saya berdoa kita semua terpelihara dan dalam keadaan baik oleh anugerah Tuhan. Ya, hari-hari ini mungkin ada masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang penuh dengan penyesuaian dan keterbatasan. Tapi saya tetap percaya kita bisa tetap ada sukacita dan semangat dalam Tuhan. Ya. Nah, hari-hari ini kita isi waktu kita dengan belajar bersama, kita isi juga dengan perenungan firman, memuji Tuhan dan berdoa.
Terlebih masa seperti ini kita boleh semakin banyak habiskan waktu bersama keluarga dan orang yang kita cintai. Anda di remaja, pakai baik-baik momen seperti ini. Suatu hari Anda akan ingat masa-masa ini. Nah, hari ini berkenan dengan tema Paskah. Saya sebentar akan membagikan sedikit renungan ya. Paskah biasa kita rayakan setiap tahun sebagai gereja Tuhan dengan penuh persiapan, penuh kesibukan, jerih lelah, namun penuh sukacita yang kita mengundang orang dan sebagainya. Tahun ini sungguh berbeda. Paskah kita rayakan, peringati bersama bahkan melalui media seperti ini. Tapi tetap jangan sampai kita kurang memaknai, jangan sampai kita kurang menikmati ya masa perayaan Paskah ini. Mari kita manfaatkan teknologi dan media seperti ini dengan maksimal. Dan saya percaya waktu kita berjumpa, meskipun melalui media ini, Tuhan Yesus hadir memberkati kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan juga. Paskah adalah momen di mana gereja Tuhan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Yang sebelumnya di hari Jumat didahului dengan peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah momen utama atau peristiwa besar utama di dalam kekristenan yang dirayakan dan diperingati, dan itu begitu penting. Nah, bagaimana saya ingin mengajak kita memaknai Paskah pada kesempatan ini adalah saya mengajak kita kembali kepada peristiwa ketika Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum dia ditangkap, dia berkumpul bersama murid-muridnya dalam satu tempat yang disebut loteng atas di Yerusalem. Mereka ngapain? Mereka makan malam terakhir. Ya. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Last Supper, dan banyak sekali lukisan yang dikenal, terutama yang dilukis oleh Da Vinci mengenai malam terakhir ini. Mengapa malam terakhir ini begitu dikenang, dipelajari, diperingati oleh gereja Tuhan? Karena di malam itu Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang sangat penting buat murid-muridnya dan juga buat kita semua gerejanya. Akan apa? Akan makna kematian dan kebangkitannya, akan makna seluruh karyanya. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan di malam itu ketika bersama dengan murid-muridnya akan makan perjamuan atau Last Supper, yang hari-hari ini gereja memperingati dengan perjamuan kudus. Mungkin adik-adik juga memperhatikan bahwa kok gereja secara rutin memperingati atau melakukan perjamuan kudus ya dengan roti dan anggur. Mengapa ya? Nah, saudaraku, sebab itu dijelaskan di dalam firman Tuhan. Jadi saja kita baca bersama ayat firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Markus pasal ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Saya bacakan bagi kita ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." 3 ayat saja. Di malam perjamuan itu, dalam perkataan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita bisa memetik beberapa pesan penting. Kita bisa memetik beberapa makna penting dari peristiwa Last Supper dan makna daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, melalui kesempatan itu, Tuhan ingin murid-muridnya mengingat akan karya dan perbuatannya. Terutama apa? Kematiannya. Karena Tuhan katakan, "Ini tubuhku."
Sambil dia memecahkan roti, dia katakan, ini tubuhku. Artinya beberapa jam lagi ke depan tubuhku akan hancur seperti ini. Untuk apa? Untuk memberi karya yang hidup. Di masa itu mereka hidup, makanan pokoknya adalah roti. Roti menggambarkan tentang kebutuhan utama dalam hidup. Dan Tuhan katakan, roti yang hancur ini tubuhku, yang kuberikan, kuserahkan buat kamu. Dan kemudian dia membagikan cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus katakan, ini darahku. Murid-muridnya tahu pada masa itu berbicara darah, berbicara tentang penyucian, pengampunan, pembersihan. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan, ini darahku, artinya ini yang akan menyucikan dan membasuh kalian. Nah, maknanya adalah, yang pertama sekali lagi, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya ingat akan perbuatannya. Terutama murid-muridnya ingat akan penderitaan dan kematiannya. Mengapa ini saya katakan sangat penting buat kita renungkan di momen Paskah seperti ini? Untuk kita selalu ingat. Banyak orang mungkin telah menjadi orang Kristen dari kecil. Orang tua saya Kristen, kakek nenek saya Kristen, jadi saya Kristen. Bertahun-tahun ke gereja. Sehingga pemaknaannya akan salib Kristus, akan pengorbanan Tuhan makin lama itu mulai jadi hal yang sangat biasa. Bukan lagi menjadi hal yang membuat dia begitu terenyuh, membuat dia begitu tergugah. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin ajak kita untuk merenungkannya kembali. Bahwa Tuhan ingin kita mengingat kembali penderitaan dan kasih-Nya. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Anda dan saya terpanggil untuk meneladani Kristus. Kita lagi hidup di masa-masa seperti yang firman Tuhan katakan, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Ya, kita melihat itu di hari-hari ini. Tapi bagi Anda dan saya anak Tuhan, kita perlu bertanya pada hati kita, Tuhan, Kau mengasihi aku, tubuhmu hancur buat aku, darahmu tercurah buat aku. Apakah aku telah meneladani Engkau? Biar aku bukan hanya mengingat, biar pada momen Paskah ini aku bukan hanya merenungkan, mengingat kembali, kemudian terharu kembali, tapi aku mulai bertanya pada hatiku, apakah aku sudah mengasihi seperti Tuhan Yesus yang banyak kali bahkan berkorban? Nah, hari ini di tengah keluarga, ada kalanya kita harus mengalah, ada kalanya kita harus berkorban. Kita mau mengasihi orang tua kita mau mengasihi kakak adik kita mau bukan hanya berkata apa yang diberikan kepadaku, tapi kita juga mulai berpikir apa yang bisa kulakukan, apa yang bisa kuberikan. Saya percaya sebagai seorang anak Tuhan, adik-adik kita sekalian remaja, Tuhan rindu Anda dan saya sejak muda sekali sudah mulai bertanya seperti, Tuhan, aku mengingat Engkau pada momen Paskah ini, Engkau telah mengasihi aku. Apakah aku telah juga mengasihi? Atau apakah aku telah juga belajar mengasihi keluarga kami, sahabat kami, bahkan mungkin orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan saya, tapi kami dipanggil untuk mulai mendoakan, memperhatikan, mengasihi mereka. Jadi itu makna daripada perjamuan yang pertama yang saya ingin bagikan kepada adik-adik sekalian. Nah, yang kedua, pada malam itu Tuhan Yesus memecahkan roti. Dan firman Tuhan mencatat buat kita bahwa Dia membagikan. Termasuk cawan anggur, Tuhan Yesus membagikan. Dan pasti ketika Dia membagikan, artinya murid-muridnya menerima. Mereka memakan, mereka meminum. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah peristiwa perjamuan kudus yang bahkan sampai hari ini diperingati oleh gereja adalah sebuah lambang, adalah sebuah sakramen untuk mengingatkan kita bahwa dalam iman dan hubungan kita dengan Tuhan ada pengalaman dan tindakan. Ada tindakan kita mengambil roti, ada tindakan kita mengambil cawan, kita makan, kita minum. Ada satu action untuk menggapai anugerah Tuhan. Tuhan datang dan memberikan bagi kita anugerah keselamatan dan kasih-Nya. Tapi ada satu tindakan, ada satu pengalaman, kita mengambilnya menjadi satu hal yang kita maknai dan hidupi dalam hidup kita. Roti dan anggur, yaitu cinta kasih Tuhan di dalam pengorbanannya. Pertanyaan buat kita pada hari ini, pada kesempatan ini adalah,
Bagaimana kita menjalani iman Kristen kita? Apa kita seorang penonton saja? Apakah kita orang yang berkata, ya saya ikut saja? Saudaraku, adik-adikku sekalian remaja, saya berdoa dan saya mendorong Anda sekalian untuk mulai bertanya, untuk mulai merasa ingin mengungkapkan bahwa Tuhan, aku gak mau dalam iman Kristen aku itu cuma nonton, cuma ikut. Tapi ada satu tindakan di mana aku menyambut anugerah-Mu. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, aku sambut kasih-Mu itu. Melalui apa? Melalui iman yang hidup setiap hari bersama dengan Engkau. Meskipun aku masih muda, meskipun aku adalah seorang anak pelajar, seorang remaja, Tuhan, aku tahu ketika Engkau datang mati buat aku, Engkau datang mengasihi aku, Engkau ingin aku mengalaminya. Jadi adik-adik sekalian, saya mau katakan, iman Kristen bukan sekelompok, sekumpulan teori. Iman Kristen bukan satu yang kita seperti menghafalkan satu materi untuk besok mau ujian, kita penuhi pikiran kita supaya besok bisa jawab dapat nilai bagus. Iman Kristen bukan kita gereja dengar khotbah supaya suatu hari di pintu surga Tuhan tanya kita bisa jawab beberapa kuis Alkitab. No. Iman Kristen adalah sejak kita di sini, sejak kita masih muda dan remaja, kita mengalami Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik bertanya, bagaimana mengalami Tuhan Yesus ya? Mengalami Tuhan Yesus adalah hidup setiap hari bersama dengan Dia, lewati suka, lewati duka, ketawa, air mata, artinya apapun. Kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau gembalaku, aku mau mengenal Engkau. Firman-Mu mau aku renungkan. Tiap kali aku beribadah, aku mau menyembah Engkau dengan hatiku. Aku mau angkat suaraku. Kalau minggu aku beribadah ke gereja, aku mau datang dengan segenap hatiku. Iman yang dihayati itu seperti itu. Nah, saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada momen peringatan Paskah ini buat kita semua, terutama adik-adik di remaja. Saya berdoa kita semua sekali lagi dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang yang sempurna. Terus semangat dan sukacita di hari-hari ini. Saya percaya bahwa masa sukar seperti segera akan berlalu, sehingga kita gereja Tuhan boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan bersama, bersukacita bersama, boleh saling menunjukkan kasih dan perhatian seperti yang kita selama ini lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye.